Alhamdulillah Kang Mas, ternyata alat-alat berat sudah dikerahkan ke sirkuit Mandalika untuk pengaspalan ulang. Kita akan bedah seperti apa kinerja dan apa target dari teman-teman di Mandalika dan potensi apakah jika ini gagal, jika ini tidak ngubur waktunya, nanti bisa saja MotoGP dibatalkan atau diundur. Kita akan bedah setelah ini, Cak. But I don't break. I heard you question my stability. You think I'll fall just like a guillotine. But I am here to stay. Won't look away. The storm is coming, so you better start running. No, you can't control it in my bones. I'm going for it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu mana dengan IWP Kang Mas. Ini sebelumnya kita haturkan matur nuwun buat teman-teman yang luar biasa di Mandalika. Teman-teman yang saat ini mungkin sedang bekerja keras supaya MotoGP bisa digelar di Indonesia. Dan kita tahu, Cak, ini bukan pekerjaan mudah, ini bukan pekerjaan ringan. Karena target yang dipatok oleh MotoGP benar-benar sangat ketat. Kita haturkan matur nuwun terima kasih. Karena kenapa? Sebab informasinya, teman-teman akan bekerja 24 jam non-stop untuk mengaspal ulang. Jadi ini sebuah effort yang luar biasa, sebuah kondisi yang pastinya kita tidak pernah sangka. Karena kita berpikir bahwa Mandalika semuanya akan running well. Dan kabar terbaru yang Ibu terima ternyata dari kemarin, sudah datang banyak sekali alat-alat yang meluncur atau merapat ke Mandalika. Jadi pengaspalan ulang ini alat-alatnya ya dari informasi yang Ibu terima, ini adalah berupa grup alat hampar pengaspalan dan alat pemadatan aspal termasuk finisher, kemudian tandem roller dan alat pendukung pengaspalan seperti aspal distributor, power drum serta kompresor. Pengaspalan ulangnya itu akan dilakukan di tikungan 17 kemudian sampai tikungan ke-5 ya. Jadi sebenarnya kalau secara akuratnya tuh 16,5 sampai dengan 5,5 itu tikungan yang akan dilakukan pengaspalan ulang karena mereka melihat bahwa tikungan tersebut adalah tikungan yang paling parah. Dan ini konfirmasi dari pihak ITDC yang mengatakan bahwa pengaspalan lebih kurang 15 hingga 17,5%, Cak. Kemudian juga secara keseluruhan nanti akan didiskusikan dengan FIM. Jadi pengaspalan ulang nanti, Cak, informasinya akan langsung diawasi oleh MPGA termasuk juga ITDC yang juga FIM terlibat di sana supaya pengaspalan lancar. Nah, kemudian juga dari metode pengaspalan nanti akan dilakukan pengerokan dulu, jadi sekitar 4 cm. Jadi semuanya, Cak, yang disebutkan tadi dari tikungan tersebut sekitar 6 tikungan itu nanti akan dikerok dulu sekitar 4 cm, baru setelah itu akan diaspal ulang. Nah, yang menarik Kang Mas, ternyata dari konfirmasi untuk pengerokan dan juga pengaspalan ulang akan dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk. Target mereka adalah tanggal 10 Maret sudah selesai. Dan informasinya pula material yang didatangkan batunya, Cak, ya. Batunya itu dari Palu dan ini sudah disetujui oleh FIM. Konfirmasi tersebut dilontarkan oleh MPGA. Jadi, Cak, dikonfirmasikan dari pihak MGPA bahwa nantinya batu yang akan didatangkan itu dari lokal, Cak. Jadi dari Palu. Mungkin sampean bertanya kenapa dari lokal, apakah tidak nanti berpotensi untuk problem lagi? Karena memang, Cak, dari beberapa informasi dan juga media, sebuah artikel dari jurnalis yang cukup terkenal yaitu Simon Peterson yang menulis di The Race bahwa dicurigai karena spesifikasi batu yang tidak sesuai dengan rekomendasi konsultan. Ini yang cukup menarik, ini kan point of view dari luar negeri. Jadi kita harus tetap menggali secara gamblang. Apakah demikian? Walaupun tentu saja, Cak, kita sudah tidak perlu sebenarnya untuk menggali itu, namun kita tetap butuh sebuah masukan atau point of view dari luar negeri. Seperti apa sehingga akan menjadi masukan buat kita semuanya di sini dan juga teman-teman di Mandalika. Nah, kembali lagi soal pengaspalan ulang. Jadi pengaspalan ulang ini akan dilakukan pada hari ini kalau nggak salah. Jadi kemarin sudah pada datang, Cak, alat-alatnya. Hari ini kemungkinan akan dimulai dan teman-teman di sana dipastikan akan bekerja 24 jam non-stop. Ini luar biasa. Harus benar-benar berjuang. Ini adalah waktu yang singkat, Kang Mas. Pengaspalan ulang itu tidak gampang. Apalagi ini aspal yang spesial.
aspal yang benar-benar harus memiliki kualitas premium, aspal yang benar-benar harus mampu meredam power daripada MotoGP machine yang saat ini the biggest power di balap. Ini bukan hal yang mudah dan makanya FIM sendiri mematok grade yang cukup tinggi untuk aspal di sirkuit untuk MotoGP. Makanya tidak semua negara bisa disamperin MotoGP, itu intinya, Cak. Ini sebuah tantangan. Dan 24 jam non-stop ini untuk mengejar tenggang waktu yang hanya 5 minggu. Ini artinya semuanya harus sudah stop dan pihak FIM nanti akan melakukan final inspection untuk memastikan bahwa MotoGP atau lintasan Mandalika sudah proper dan siap digunakan di MotoGP race. Apalagi, Cak, memang ini bukan hal mudah. Sebab kemarin kan hanya tes pra-season saja yang notabene tidak turun bareng-bareng, itu banyak rontok. Apalagi saya bisa bayangkan kalau nanti ada Moto2, ada Moto3, ada juga MotoGP yang turun di sana. Itu akan memberikan pressure yang luar biasa kepada aspal. Ini menarik juga bahwa bagi teman-teman sekalian yang bertanya ke Iwan Benaran, ke IWB, Cak, ya, komen-komen lah istilahnya, Cak IWB, tapi kenapa pada saat WSBK kemarin Mandalika nggak ada masalah? Kenapa baru MotoGP ada masalah? Sebenarnya, Kang Mas, kalau kita analisa ya dari komentar para WSBK rider, sebenarnya indikasi rontoknya aspal itu sudah termonitor sejak awal di bulan November tersebut. Contoh dari apa yang dikatakan oleh Jonathan Rea yang memberikan sinyal bahwa problem rontoknya aspal itu ada ditemukan di tikungan 1. Jadi T1, dan ini sempat diutarakan ke kita semuanya. WP sempat interview dengan Jonathan Rea seperti sudah di-share di video ini ya. Jadi video kemarin ya, video ini saya memperhatikan di sini. Jonathan Rea sudah memastikan bahwa problem adalah di T1 dan juga ada beberapa tikungan yang bumpy. Itu belum termasuk beberapa komen yang sebelumnya juga sudah di-share oleh teman-teman rider dari WSBK. Dan kenapa baru sekarang lebih parah lagi? Dari analisa pribadi adalah power. Kedua motor ini berbeda, Cak. MotoGP WSBK itu berbeda spesifikasi. Satunya mass production machine yang dimana pastinya powernya di bawah daripada MotoGP mesin. Sementara untuk MotoGP, powernya luar biasa gila. Kalau kita komparasikan bahkan dari traksi bannya pun sangat berbeda. Michelin dan Pirelli. Pirelli memberikan sebuah ban yang notabene adalah mass production ban yang tidak mungkin sama dengan grip atau traksi dari Michelin yang meracik prototype tire. Ini beda banget. Jadi intinya adalah MotoGP machine powernya lebih besar, totalnya lebih besar dibandingkan dengan WSBK, sehingga akan memberikan pressure yang jauh lebih kuat pada aspal. Itu yang pertama. Yang kedua adalah cuaca, Cak. Kemarin pada saat WSBK kita lihat cuaca mayoritas hujan, dan mungkin untuk yang MotoGP pre-season ini juga hujan, tapi diselingi dengan panas, dan ini belum terlalu kelihatan karena masih fresh banget. Sementara di MotoGP usianya sudah berbeda ya kan, jelang waktunya kan bisa 4 bulanan ya bedanya, dan juga ada beberapa case seperti lumpur, seperti debu yang memang luar biasa sehingga memberikan pressure tambahan pada aspal. Jadi kalau saya menanya kenapa baru sekarang, karena power MotoGP mesin lebih besar dan juga banyak lebih traksi ya, lebih ngegrip ya bosonnya, sehingga pressure pada aspal lebih besar. Disitulah aspal kelihatan problem dengan agregatnya. Jadi memang sepertinya batu yang terikat di aspal itu kurang sempurna. Itu dari pandang pribadi. Nah, apapun itu, Kang Mas, dari beberapa pertanyaan juga sampean datangkan ke Iwan Benaran ya. Jadi sampean sepertinya cukup penasaran, Cak IWB, benerkah sebenarnya Mandalika itu keren? Bagaimana jika dibandingkan dengan sirkuit lainnya yang pernah IWB atau Cak IWB kunjungi? Cak, kalau dari point of view IWB ya, dari pandangan IWB pribadi ya, secara sejujurnya, Kang Mas, sebagai anak bangsa ya, sebagai orang yang memang mencintai MotoGP, menyukai MotoGP, fans MotoGP, WB pernah melihat langsung ya. Kita membandingkan dengan sirkuit Asia aja lah, nggak usah jauh-jauh. WB sudah pernah melihat langsung, pertama di Sepang yang pasti yang paling dekat dengan kita, kemudian yang kedua Thailand ya dengan sirkuit Chang Buriram, kemudian yang ketiga adalah di Motegi Jepang, dan yang terakhir Mandalika. Kalau kita komparasi secara layoutnya, secara lingkungannya, artinya secara luasnya, IWB harus katakan bahwa Mandalika memang istimewa. Karena kenapa? Oke, kita bandingkan dengan Sepang. Sepang adalah sirkuit yang sudah proper, sirkuit yang 100% sudah selesai, sudah ready digunakan. Sementara Mandalika kemarin pada saat WSBK, IWB berkunjung sana itu kalau tidak salah baru selesai sekitar 50%-an. Makanya kita sebenarnya nggak bisa komparasikan head to head atau apple to apple, sangat sulit karena memang belum selesai, Cak. Masih progres terus. Di mana-mana masih lumpur, di mana-mana masih belum dibeton. Tapi kalau secara layout, IWB katakan bahwa level untuk Mandalika, lingkungannya, kemudian juga dari luasnya, kemudian juga dari gunung-gunung yang mengitarinya, IWB katakan memang Mandalika adalah sirkuit yang istimewa. Jadi kalau dibandingkan dengan Chang Buriram pun jauh, Kang Mas. Kalau sampean ke Chang Buriram itu sirkuitnya nggak terlalu gede sebenarnya.
Jadi sirkuitnya tuh ya jauh lah sama Mandalika, Cak. Karena ini Buriram ini kan sebenarnya sirkuitnya menjadi satu dengan gelanggang olahraga. Seperti ada lapangan sepak bola, pokoknya pusat olahraga lah. Dan luasnya juga jauh, termasuk layoutnya juga jauh. Karena kita dari ujung ya, kita dari sini melihat ke ujung sana tuh kelihatan. Artinya ya memang nggak terlalu luas-luas banget untuk Buriram. Jadi jauh sih. Kalau disamakan atau dibandingkan Mandalika jauh layoutnya. Ini pandangan pribadi ya, saya melihat langsung. Dibandingkan dengan Motegi, bagaimana Cak IWP? Motegi adalah sebuah sirkuit yang sama. Dia berada di palung kayak bukit begitu. Dia di tengah-tengah. Jadi kalau kita melihat dari jauh itu bisa di atas bukit. Itu posisinya sama. Tapi kalau dari lingkungannya sendiri tetap ya Cak ya. Karena istimewanya Mandalika posisinya itu di pinggir pantai. Jadi memang keindahannya itu terasa banget. Kalau yang di Motegi itu di gunung Cak. Jadi cenderung di gunung yang agak di atas begitu. Dan memang suasananya itu adem banget, dingin banget. Kalau yang di Mandalika kan enggak, Mandalika kan cenderung panas ya. Jadi ya memang plus minus, tapi kalau dari pandangan pribadi, dari sisi orang yang melihat secara clear gitu ya, Mandalika adalah spesial karena lingkungannya, karena pemandangannya di mana kita dikelilingin gunung yang gunungnya itu memang hijau keren gitu ya. Belum lagi kalau kita lihat pada saat cerah gitu ya, itu namanya langit itu birunya tuh terasa banget dan keren lah, keren asli. Jadi saya menanya dengan Motegi bagaimana, sangat sulit untuk membandingkan karena Motegi ada sebuah sirkuit yang sekali lagi sudah ready, sangat-sangat ready. Dan bagaimana dibandingkan dengan Sepang? Sepang sama Cak, Sepang ada sirkuit yang keren abis. Ibu katakan ini adalah sebuah sirkuit yang istimewa. Dari layoutnya, dari aksesnya, dari semua yang ditunjukkan oleh mereka, dari fasilitasnya itu memang luar biasa, keren abis lah. Tapi beda dengan Mandalika, kalau di Sepang itu kita dikelilingin oleh pohon kelapa sawit kalau nggak salah ya. Jadi dari ujung ke ujung tuh banyak kelapa sawit dan ini sesuatu hal yang keren juga, tapi memang tetap beda aja. Kalau Mandalika kan enggak, Mandalika tuh lebih ke ijo-ijo yang akan memberikan suatu pemandangan tuh keren itu aja ya. Jadi beda lah, beda konsep, beda karakter, dan ini memberikan sebuah kesimpulan dari para pembalap MotoGP dan juga dari Dorna bahwa this is the most beautiful circuit in the world. Hanya saja memang Cak, akses Mandalika itu perlu diperbaiki karena pada saat kita melewati tol yang cukup luas, tiba-tiba pada saat kita mau masuk ke sirkuit itu langsung menyempit. Itu yang membuat sirkuit ini jauh dibandingkan dengan sirkuit lainnya seperti Sepang, Chang, dan juga Motegi. Itu kalau sampean perhatikan memang jalannya bagus, kecuali Motegi memang agak kecil ya, karena Motegi kan bukit ya. Tapi Jepang rata-rata nggak terlalu gede untuk jalannya, tapi kalau dibandingkan Sepang sama Buriram, itu aksesnya jauh, karena mereka dari tol langsung masuk ke sirkuit. Kalau kita kan nggak. Ada tol yang bypass itu, kemudian kita menyempit banget, seperti masuk ke kampung begitu, baru kita masuk ke sirkuit. Jadi itu aja celotehan IWP tentang Mandalika, dan IWP sangat berharap semoga saja pekerjaan ini kelar, semoga saja kita ngubur waktunya. Dan jika sampai nanya, bagaimana Cak IWP jika nggak nguber, bagaimana jika tidak lulus, atau bagaimana jika pengaspalan ulang gagal, apakah ada potensi diundur? Ini yang sangat berat Cak. Kalau sampai nanya begitu memang sangat berat, karena kenapa? Tidak mudah membatalkan sebuah event atau menunda sebuah event, dimundurin, karena sampai tahu kan, semuanya kan sudah beli tiket nih Cak. Tiket, akomodasi, kemudian juga tempat untuk menginap. Kalau dibatalkan atau dimundurkan, ini akan menjadi big problem, nggak semudah itu. Jadi IWB sangat yakin sebenarnya dari sisi pribadi, Dorna pasti nge-push banget supaya MotoGP tetap on the schedule. Tidak mungkin dimundurkan atau tidak mungkin ditunda. Kalau memang seapes-apesnya dimundurin, ya bisa saja sih. Tapi untuk IWB sih cukup kecil sih potensinya. Jadi kita berharap semoga pengaspalan ulang berhasil, semoga lancar, semuanya teman-teman yang bekerja 24 jam di sana tetap semangat. Dan semoga saja pengaspalan ulang ini juga sesuai dengan spek yang sudah dipatok oleh FIM, sehingga tidak terjadi lagi kerontokan-kerontokan aspal yang akan menjadi perhatian dunia nanti. Karena race beda dengan pra-season test, di mana kalau pra-season test itu tidak ada kamera live yang akan menyorot Mandalika. Tapi jika race MotoGP live, akan ada ratusan televisi live sedunia yang akan menyiarkan langsung balap MotoGP Mandalika. Jadi seandainya ada problem di Mandalika, semua mata akan melihat, dan ini akan menjadi image yang buruk bagi kita semuanya. Semoga saja enggak, dan kita tetap semangat, go Mandalika. Dan yang pasti Kang Mas, kita selalu berdoa semoga lancar. Dan seperti biasa Kang Mas, kita akan tetap update mengenai Mandalika, kita akan pantau. Dan kalau teman suka video ini, kita tutup saja. Teman like, share, dan subscribe. Jolali Kang Mas sama sholat lima waktu, karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Iskandos.